Kementerian Pertahanan berencana membeli sejumlah alat utama sistem persenjataan TNI dengan nilai anggaran menembus 1.760 triliun rupiah yang berasal dari pinjaman luar negeri. Rencana itu tertuang dalam rancangan peraturan Presiden tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan tahun 2020-2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan alutsista Indonesia perlu diganti karena banyak yang sudah tua. Namun ia menekankan rencana modernisasi alutsista itu masih digodok oleh Kemenhan dan sejumlah instansi terkait. Rencana ini masih kita godok bersama Bappenas, bersama Kementerian Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagaimana diketahui, banyak alutsista kita sudah tua, ya, sudah saatnya memang mendesak harus diganti. Menteri Pertahanan juga buka suara terkait beredarnya dokumen rancangan Perpres berisi rencana pembelian alutsista yang anggarannya mencapai 1.760 triliun rupiah. Juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Kemenhan akan mengusut pihak-pihak yang menyebarkan dokumen tersebut. Nah, ini ada pendapat si A, kemudian dipublish seolah-olah itu adalah keputusan final. Jadi itulah yang kami sebutkan, ini adalah tindakan yang tidak pantas, tidak layak, dan pembocoran rahasia negara. Nah, Kementerian Pertahanan akan cari secara serius siapa yang sudah terlibat dalam upaya melakukan politicking penyusunan Perpres tersebut. Anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon meminta Kemenhan mengkaji ulang rencana pembelian alutsista dengan dana yang berasal dari luar negeri. Dia khawatir skema ini akan membebani APBN dan rakyat Indonesia hingga 2044 mendatang. Kita hanya mengingatkan agar asas kehati-hatian, lebih prudent gitu ya. Jangan sampai, ini kan ya udah sepertinya budaya di kita juga ada. Proyek saat ini nanti pemerintahan ke depan tidak mau mengakui, akhirnya jadi mangkrak. Ya kan? Yang ada ya kembali lagi rakyat juga yang menderita, yang susah. Uang rakyat yang nyicil itu semua kok. Sementara itu, pengamat militer dan pertahanan, Koni Rahakundini Bakri meminta Kementerian Pertahanan menjelaskan jenis alutsista yang akan dibeli dengan dana yang sangat besar. Dia meminta Presiden Joko Widodo tidak menyetujui anggaran alutsista sampai jelas peruntukannya. Saya minta dengan segala hormat Presiden Jokowi jangan menandatangani apapun tentang Perpres ini. Sampai ada alasannya. Contoh ya, di tentara itu kita mengenal dasar. Jadi alutsista itu harus hadir dari dasar dulu. Pertama, visi negara. Kedua, ancaman yang akan menghampiri negara. Ketiga, mau di mana dideploy-nya kekuatan kita. Misalnya, kawasankah, dua samuderakah sesuai nawacita, ya kan? Modernisasi alutsista mutlak dilakukan. Namun pengadaannya harus transparan dan jangan sampai membebani keuangan negara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kita akan membahas soal rencana modernisasi alutsista yang tentu memerlukan dana besar. Aspek akuntabilitas dan transparansinya bagaimanapun tetap harus menjadi prioritas. Apakah kebutuhan anggaran 1.760 triliun rupiah untuk alutsista ini realistis? Di tengah urusan kesehatan dan daya tahan ekonomi yang tengah jadi prioritas sebagai dampak pandemi COVID-19, akankah ada transparansi anggaran sebesar ini pada publik? Kita bahas bersama anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar, Christina Aryani. Selamat malam, Mbak Christina. Malam, Mbak Sofi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada juga Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies, CISS, Ngasiman Joyonegoro. Bung Simon, selamat malam. Bung Simon, selamat malam. Oke, tampaknya saya masih ada gangguan komunikasi dengan Bung Simon. Saya mau ke Mbak Christina lebih dulu. Jadi Mbak Christina, yang kami dengar rapat kemarin ada antara DPR dan juga Kementerian Pertahanan membahas soal ini. Apa yang jadi prioritas pengadaan alutsista ini jadinya?
Jadi sebetulnya rapat ini membahas rencana kerja anggaran dan rencana kerja pemerintah, dalam hal ini Kemenhan. Ini sesuatu yang memang harus dilakukan setiap tahun ya Mbak ya, karena udah memasuki tahun anggaran baru. Tapi tentunya menyikapi berita yang marak ya di media akhir-akhir ini, tadi Mbak sendiri juga sudah angkat sebentar gitu soal dana yang begitu besar untuk pengadaan alutsista, tentunya ini juga menjadi perhatian kami dan juga sempat diangkat dalam rapat. Sayang sekali rapatnya bersifat tertutup ya Mbak Sofi, jadi saya tidak bisa detail menyampaikan apa saja yang dibicarakan. Tapi intinya kami menjalankan apa yang menjadi kewenangan kami, yaitu tugas pengawasan, fungsi pengawasan, dan juga sebagai representasi masyarakat, kami ingin memastikan kebenaran berita itu, lalu juga bagaimana akan dilakukan ke depannya. Sebelum saya gali apa yang bisa Mbak Christina sampaikan, karena saya tahu rapatnya tertutup, tapi begini, apakah betul tadi yang disebutkan oleh Jubir Menhan, Bung Daniel Simanjuntak, bahwa urusan anggaran untuk pembelian alutsista ini rahasia negara? Menurut banyak pengamat seharusnya tidak. Karena untuk urusan pendanaannya seharusnya karena itu berkaitan dengan penggunaan uang rakyat, pada akhirnya walaupun awalnya merupakan utang, harus secara transparan disampaikan. Walaupun untuk rencana-rencana pembeliannya memang boleh tidak disampaikan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun seperti saya misalnya, saya tahu berapa jumlah anggaran militer Amerika Serikat misalnya, Tiongkok misalnya, Rusia misalnya. Karena itu seharusnya kalau memang menggunakan dana masyarakat seharusnya memang transparan kan? Ya, jadi sebetulnya kita punya undang-undang keterbukaan informasi publik ya, yang mengatur informasi apa yang memang harus terbuka dan juga informasi yang dikecualikan. Nah, kita juga ada beberapa aturan turunan, salah satunya ada Kemenhan di situ tentang informasi pertahanan yang dikecualikan nomor 1040 tahun 2011. Nah, memang rencana pengembangan sistem pertahanan dan keamanan itu masuk dalam rencana yang informasi yang dikecualikan. Tapi tentunya ini debatable jika kita mau menggali lebih lanjut lagi. Tapi di luar itu juga ada informasi yang memang mesti dipublish ya Mbak ya. Tapi sifatnya memang ringkasan gitu. Jadi misalnya alokasi untuk pengadaan apa itu mungkin bisa dipublish, tapi tidak detail gitu. Tidak detail sampai ke item-itemnya apa seperti itu. Nah itu sih yang saat ini ada dalam legislasi kita. Nah, ini yang kemarin yang dipermasalahkan oleh pengamat militer Ibu Koni Rakundini Bakri, yang saya akan tanyakan juga terkait dengan rapat kemarin. Yang jadi masalah adalah menurut Ibu Koni, karena dia punya copy renstranya, adalah di situ spesifik menyampaikan angka-angka, bukan barang apa yang dibeli. Jadi kalau misalkan menggunakan pengecualian tadi, sebenarnya seharusnya sudah masuk pengecualian karena toh yang disampaikan angkanya saja. Tetapi justru yang ditanyakan oleh Bu Koni adalah kok sudah ada angkanya, padahal belum ada rencana strategi pembeliannya. Apakah sudah disampaikan ke DPR? Rencana pembeliannya itu mau apa aja? Saya belum akan mengomentari rancangan perpres itu karena tadi kan juga disampaikan ini beredar juga tidak ketahuan siapa yang publish. Nah saya mendorong nih Kemenhan, ayo monggo diselidiki siapa yang mengeluarkan karena ini kan telah menimbulkan polemik juga di masyarakat. Itu satu hal. Tapi di luar daripada itu, apakah bentuknya peraturan ini nanti akan perpres ataukah akan PP atau apa, itu kan semua juga akan dipublish nantinya Mbak. Ya kan kalau peraturan perundang-undangan itu akan menjadi terbuka untuk semua masyarakat untuk mengaturnya. Tapi paling tidak rencana besarnya sudah disampaikan belum? Apakah misalnya kita memang mau jadi negara maritim sehingga lebih banyak nanti pembelian misalnya untuk kapal selam, kapal induk dan sebagainya, atau mungkin ada rencana lainnya yang kemudian pembeliannya harus yang lain? Jadi yang disampaikan ke kami itu sebetulnya juga sudah beredar di media ya. Jadi saya tidak membuka sesuatu yang tidak ini. Presiden dalam hal ini pemerintah lewat Menhan ingin menata ulang, kita boleh bilang seperti itu ya, ingin memperkuat industri pertahanan kita. Itu satu hal. Dan juga kemampuan postur pertahanan kita. Ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru karena selama ini kami juga melakukan banyak kunjungan kerja ke satuan-satuan matra. Itu menjadi masukan ke kami dan menjadi aspirasi. Kejadian yang baru-baru ini kami sayangkan dengan KRI Nenggala ini kan juga membuktikan gitu. Memang
sudah saatnya kita melakukan modernisasi. Ya. Nah, masalah akan di mana nanti beratnya atau core-nya akan di mana, ini masih dibahas oleh pemerintah dan juga tadi kan disampaikan juga selain Kemenhan yang menjadi lead sektor di sini, juga ada Kementerian Keuangan, juga ada Bappenas. Jadi ini belum sampai ke kami dalam rancangan yang gamblang, item-item atau postur di mana yang akan diperkuat. Ini tidak DPR tidak menganggap ini aneh. Komisi 1 tidak menganggap ini aneh. Kalau strateginya saja belum tahu, belum ada, belum tahu apa yang mau dibeli kok sudah ada jumlah dananya. Nah, ya tentu. Jadi kami juga bilang ini, makanya tadi saya angkat ya Mbak ya, ini harus diselidiki karena ini menimbulkan polemik yang tidak perlu gitu di tengah-tengah hal-hal lain yang sifatnya urgent. Tapi kami sepakat industri pertahanan ataupun alutsista kita perlu dimodernisasi. Itu no doubt about that. Saya rasa seluruh rakyat Indonesia juga sepakat. Betul. Nah, bagaimananya ini karena masih menunggu pembicaraan lebih lanjut antara pihak terkait, kami dalam posisi baiklah kami menunggu. Ya kisi-kisi memang sudah disampaikan kira-kira apa-apa saja, tapi ini tidak bisa saya buka di sini. Dan ada beberapa hal yang kami soroti tentunya. Yang pertama adalah soal tadi apakah ini sesuai dengan yang kita butuhkan, karena user tadi kan sebagai yang akan menggunakan tentunya harus punya saying ya, harus punya menyampaikan apa, jadi tepat guna apa yang akan diadakan nanti tepat guna di luar beberapa prinsip tadi antara lain akuntabilitas, transparansi, penganggaran, pembiayaan dan lain-lainnya.